Oke, kita masuk ke bab 5 ya. Di sini kita akan bahas tentang elastisitas. Jadi meneruskan bab 4 kemarin, supply and demand, sekarang kita akan bahas elastisitas dari demand sama supply. Dan juga aplikasinya. Nah, jadi kenapa sih kita harus membahas tentang elastisitas? Elastisitas itu sebetulnya apa? Nah, ketika kita melihat perubahan demand sama perubahan supply, itu biasanya kita akan merefer pada elastisitas. Nah, jadi elastisitas ini adalah apa ya namanya? Ini seperti tolok ukur untuk melihat perubahan demand dan perubahan supply. Nah, itu adalah elastisitas. Nah, nanti semakin dalam Anda mempelajari ekonomi, itu konsep elastisitas ini penting ya. Karena dia digunakan untuk melihat perubahan berbagai macam variabel. Jadi bukan cuma demand sama supply aja, tapi banyak variabel itu perubahannya akan kita lihat berdasarkan elastisitas. Nah, sekarang kita pelajari terlebih dahulu elastisitas demand dan supply. Nah, elasticity allows us to analyze supply and demand with greater precision. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini jumlah barang yang diminta turun atau jumlah barang yang disuplai turun. Nah, itu sebetulnya kurang presisi ya. Kita butuh elastisitas. Nah, oleh karena itu kita mempelajari elastisitas. Nah, yang berikutnya, elasticity is a measure of how much buyer and seller respond to change in the market condition. Nah, jadi elastisitas itu adalah perubahan dari demand dan supply yang dimana dia itu sebetulnya diakibatkan karena respon yang diberikan penjual dan pembeli dari sesuatu yang terjadi di pasar. Sebagai contoh, ada perubahan harga di pasar sehingga itu mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Nah, berapa perubahan jumlah barang yang diminta yang dikarenakan oleh perubahan harga, nah itu adalah elastisitas dari demand. Oke, nah jadi seperti itu ya. Nah, itu adalah konsep dari elastisitas. Nah, pertama, mari kita pelajari tentang price elasticity of demand. Nah, jadi elastisitas harga dalam konteks demand ya, itu adalah is a measure of how much quantity demanded of good respond to change in the price of that good. Jadi seberapa kuat respon dari seberapa kuat ya respon atau perubahan dari quantity of demanded yang dikarenakan oleh perubahan harga barang tersebut. Nah, price elasticity of demand is the percentage change in the quantity demanded given a percentage change in the price. Oke. Nah, kita masuk dulu ke beberapa hal yang mempengaruhi ya. Jadi apa saja yang mempengaruhi price elasticity of demands? Nah, ini diantaranya adalah ketersediaan barang substitusi, apakah barangnya itu barang kebutuhan atau barang mewah, lalu definisi dari market itu sendiri dan juga time horizon. Nah, penjelasan lebih lanjutnya adalah demand itu biasanya lebih elastis. Nah, lebih elastis itu maksudnya bagaimana? Nah, lebih elastis itu adalah ketika demand itu responnya terhadap perubahan harga itu besar. Nah, jadi misalnya harganya berubah ya. Nah, itu quantity of demanded-nya itu perubahannya cukup besar. Misalnya harganya turun 10% misalnya. Nah, nanti jumlah barang yang diminta itu berubahnya bisa sampai katakanlah jauh lebih tinggi daripada 10%. Nah, itu artinya demand barang tersebut itu elastis. Nah, jadi elastis itu seperti itu. Elastis itu menunjukkan respon atau perubahan yang cukup besar dari quantity demanded itu sendiri yang dikarenakan oleh perubahan harga. Nah, permintaan yang cenderung lebih elastis itu adalah demand tends to be more elastic itu ketika ketika barang yang diminta tersebut itu banyak substitusinya. Nah, itu biasanya demand-nya lebih elastis. Lalu yang kedua, kalau misalnya barangnya itu adalah barang mewah. Nah, jadi sebagai contoh, iPhone misalnya, iPhone adalah barang mewah kan. Nah, misalnya tiba-tiba iPhone yang tadinya harganya 17 juta
didiskon jadi sekarang harganya 6 juta misalnya. Nah, itu maka permintaan iPhone pasti, quantity demanded untuk iPhone pasti akan langsung meroket ya. Nah, itu menunjukkan bahwa respon demand-nya itu terhadap perubahan harganya itu cukup tinggi. Nah, yang berikutnya adalah the more narrowly define the market. Nah, jadi semakin kecil scope marketnya itu demand-nya juga lebih elastis. Nah, berikutnya adalah the longer time period. Nah, jadi semakin lama time period itu nanti demand akan semakin elastis. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke formula bagaimana cara kita menghitung price elasticity of demand. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa price elasticity of demand itu adalah percentage change in the quantity demanded divided by percentage change in price. So, that's the formula ya. Percentage change in the quantity demanded dibagi dengan percentage change in price. Nah, mari kita masuk ke soal. Nah, di sini contohnya, if the price of an ice cream cone increase from $2 to $2.2 and the amount you buy falls from 10 to 8 cones, then your elasticity of demand would be calculated as. Nah, jadi kita cari dulu percentage change in the quantity demanded dibagi dengan percentage change in price. Nah, di sini saya mau ralat sedikit ya, karena ada sedikit ya ini harus dikoreksi sedikit. Nah, jadi sebenarnya di sini untuk mencari percentage change itu kita menghitungnya dengan Q2, ini warna hitam mungkin kurang jelas ya, saya ganti warna biru deh. Itu adalah dengan Q2 dikurangi Q1 dibagi Q1 dikali 100. Nah, dibagi P2 dikurangi P1 dibagi P1 dikali 100. Oke. Nah, di sini ada sedikit revisi ya. Nah, jadi karena ini adalah Q2, ini adalah Q1, ini adalah P2, ini adalah P1, ini saya salah. Ini adalah Q1, ini Q2, nah ini harusnya dibalik ya. Ini harusnya 8, ini harusnya 10. Nah, seperti itu. Harusnya ini hasilnya adalah negatif 2. Oke, nah mari kita masuk ke formula. Nah, jadi menggunakan formula ini kita bisa masukkan informasi yang kita dapat di soal. Jadi 8 dikurangi 10 dibagi 10 dikali 100. Lalu 2,2 dikurangi 2 dibagi 2 dikali 100. Nah, kita punya negatif 20% dibagi dengan 10%. Nah, kita punya negatif 2. Oke. Nah, jadi itu adalah cara kita menghitung price elasticity of demand. Nah, Anda bisa menggunakan formula ini untuk menghitung price elasticity of demand atau Anda bisa menggunakan metode midpoint. Nah, metode midpoint ini mungkin lebih familiar untuk Anda ya, karena ini sebetulnya pernah diajarkan di SMA. Jadi kalau Anda mau menggunakan formula ini, saya tidak masalah sama sekali. Nah, kalau yang pakai midpoint itu formulanya seperti ini. Q2 dikurangi Q1 dibagi dengan Q2 tambah Q1 dibagi 2 dibagi P2 dikurangi P1 dibagi P2 tambah P1 dibagi 2. Nah, ini adalah formula midpoint. Apa bedanya formula midpoint dengan percentage change? Nah, yang midpoint ini dia lebih presisi ya dibandingkan dengan yang percentage change. Tapi it doesn't mean that one is better than the other. Menurut saya tidak masalah ya. Anda mau pilih formula yang mana. Cuman midpoint method ini lebih presisi. Nah, yang saya maksud dengan lebih presisi, mari kita lihat. Ini soal yang sama seperti tadi ya. Kita punya es krim, harganya naik dari $2 ke 2,2, quantity demanded turun dari 10 ke 8. Nah, menggunakan rumus yang ini, kita masukkan angkanya. Nah, ini saya
ubah dulu sebentar ya. Ini karena dia kebalik. Ini harusnya 8, ini harusnya 10. Ya, ini harusnya 8, ini harusnya 10. Sebenarnya sama aja sih untuk yang bawahnya. Nah, ini harusnya negatif, ini juga negatif. Nah, di sini kita lihat hasilnya itu sebetulnya nggak terlalu jauh ya dari yang percentage change, cuman dia lebih presisi. Jadi dia nih komanya ini ketangkep ya, 2,32, dan ini percentage-nya juga lebih presisi lagi. Jadi kalau tadi di sini 10%, ini 9,5, jadi 20%, ini sekarang 22. Nah, jadi dia lebih presisi aja. Nah, kalau pas ujian pakai yang mana? Bebas. Pas ujian Anda bebas mau pakai yang mana. Oke. Yang penting dijelaskan aja rumus yang Anda pakai itu yang mana. Kalau untuk jawaban akhir itu pasti akan mengikuti rumusnya, jadi jangan khawatir. Oke, nah berikutnya adalah beberapa variasi dari demand curve. Nah, jadi secara umum demand curve itu terbagi menjadi ada yang inelastik, ada yang elastik. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa yang elastik itu artinya dia ini punya respon yang cukup kuat terhadap perubahan harga. Ya, jadi tadi misalnya harganya cuma berubah sedikit, tapi quantity demandednya berubah sangat jauh lebih banyak, misalnya seperti itu. Nah, biasanya ciri dari elastic demand itu adalah price elasticity of demand-nya itu lebih besar daripada 1. Nah, sedangkan untuk inelastic demand, nah maka ini adalah lawannya. Inelastik atau ya tidak elastis ya, inelastik itu quantity demandednya doesn't respond strongly to price change. Nah, jadi meskipun harganya berubah, ternyata quantity demandednya tidak terlalu berubah. Nah, price elasticity of demand-nya ini dia kurang dari 1. Oke. Nah, mungkin Anda pernah dengar di SMA itu kita punya yang elasticity sama dengan 1. Nah, elasticity sama dengan 1 itu sebetulnya kita sebut sebagai unitary elastic. Unitary elastic. Tapi nggak terlalu kita bahas di sini sih, cuman ya FYI aja ada yang namanya unitary elastic. Oke. Nah, mari kita coba computing the price elasticity demand. Nah, di sini kita lihat bahwa terjadi penurunan harga ya. Di sini dari $5 ke $4. Tadinya di $5 quantity demandednya 50, di $4 ternyata sekarang quantity demandednya adalah 100. Oke. Nah, di sini kita masukkan menggunakan formula midpoint, ternyata hasilnya adalah negatif 3. Oke. Nah, untuk melihat elastisitas, jadi elastisitas itu dia sebetulnya tidak punya nilai positif atau nilai negatif ya, dalam artian si negatif ini sebetulnya dia hanya menunjukkan slope aja. Jadi ini kan slope-nya negatif ya. Ini slope-nya kan negatif. Oke. Nah, maka dia di sini tandanya negatif. Tapi untuk demand sendiri, untuk elastisitas sendiri, sebetulnya elastisitas itu tidak punya negatif atau positif. Nah, jadi kalau Anda sudah punya hasil akhir nilai elastisitas seperti ini, maka ini Anda ambil nilai absolutnya. Anda ambil absolute value. Absolute value. Nah, dalam hal ini negatif 3 berarti absolute value-nya kan 3. Nah, 3 itu lebih besar daripada 1. Nah, oleh karena itu demand-nya dia bersifat elastik. Kalau dia kurang dari 1, nah baru nanti dia inelastik. Oke. Jadi ambil nilai absolut dari elastisitas. Nah, sama juga seperti tadi. Di sini kan kita punya minus 2 ya tadi. Ini ambil nilai absolutnya. Ini juga negatif 2,32. Ini juga ambil nilai absolutnya. Oke. Oke. Berikutnya kita,
rupanya ini sudah ada pembahasannya lebih lanjut ya. Nah, jadi kita punya juga demand yang dia perfectly inelastic. Nah, perfectly inelastic ini quantity demanded does not respond to price change. Nah, ini biasanya ditunjukkan dengan elasticity. Jadi elastisitas demand itu kita boleh lambangkan dengan ED. Nah, jadi kalau inelastic, perfectly inelastic, ED-nya sama dengan 0. Kita juga punya yang perfectly elastic. Nah, kalau perfectly elastic, ini quantity demanded change infinitely with any change of price. Nah, ini elasticity-nya sama dengan infinite ya. Oke. Nah, berikutnya ini yang sudah saya bahas tadi, unitary elastic itu quantity demanded change by the same percentage as the price. Atau ED-nya, elasticity-nya itu sama dengan 1. Oke. Nah, berikutnya, because the price elasticity of demand measure how much quantity demand respond to the price, it is closely related to the slope of the demand. Nah, jadi betul sekali, karena kita melihat bagaimana quantity itu merespon perubahan harga, maka dia sebetulnya erat kaitannya dengan slope atau kemiringan pada kurva demand. Nah, jadi slope yang ini tadi ya, tadi saya sempat bahas ini negatif, itu sebetulnya karena slope-nya, karena demand itu kan di sini slope-nya negatif. Oke. Slope. Nah, oke. Demand yang bersifat perfectly elastic, maka elasticity-nya sama dengan 0. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi sebetulnya elastisitas, saya tuliskan ya di sini, elastisitas dari demand itu dia sebetulnya sama dengan slope. Jadi pas respon dari perubahan harga, jadi ini ya, di sini ini kan pas respon dari perubahan harga kan. Nah, 3 ini, minus 3 ini itu sebetulnya adalah slope. Jadi ini adalah slope di segitiga yang saya lingkari ini ya. Ini sebetulnya dia adalah nilainya 3. Itu adalah elastisitas atau slope. Jadi si perubahan dari titik ini ke titik ini kan, karena titiknya yang tadinya di sini, sekarang pindah ke sini. Nah, kita lihat slope di antara, kita lihat slope-nya dari titik ini ke titik itu. Oke. Nah, kalau perfectly inelastic itu elasticity-nya sama dengan 0 atau slope-nya sama dengan 0. Slope sama dengan 0 itu berarti garis tegak lurus seperti ini ya. Nah, garis tegak lurus seperti ini meskipun harga berubah ya, misalnya dari 4 ke 5, ya kuantitinya akan tetap 100. Kuantitinya nggak akan berubah. Nah, apakah ada di dunia ini demand yang bersifat perfectly inelastic? Mungkin ada. Ini adalah tipe barang yang dia tidak punya substitusi ya. Jadi karena nggak ada substitusi untuk barang ini, maka berapapun harganya, ini kuantitinya yang diminta akan tetap sama. Oke. Jadi kalau Anda bisa menemukan contoh barang yang dia sama sekali tidak ada substitusinya, nah maka itulah barang yang permintaannya bersifat perfectly inelastic. Oke. Nah, berikutnya adalah inelastic demand, elasticity less than 1. Nah, jadi tadi sudah disebutkan ya, kalau inelastic maka elasticity-nya kurang dari 1. Nah, yang kurang dari 1 itu sebelah mananya? Sebelah sini. Ini slope-nya itu kurang dari 1. Atau elastisitasnya kurang dari 1. Nah, jadi di sini ada kenaikan harga 22%, perubahan kuantitasnya adalah 11%. Nah, elasticity-nya kurang dari 1.
Nah, yang berikutnya adalah unitary elastic. Elasticity-nya sama dengan 1. Yang sama dengan 1 itu adalah yang warna ungu ini. Ini slope sama dengan 1. Jadi si harganya naik 22%, permintaannya juga berkurang 22%. Nah, 22% dibagi 22% sama dengan 1. Oops, sorry. 22% dibagi 22% sama dengan 1. Kalau yang ini dia 11% dibagi dengan 22%. Ini sama dengan 1/2. Ya, kurang dari 1. Nah, yang berikutnya adalah elastic demand. Nah, jadi demand yang bersifat elastik. Elastisitasnya lebih besar daripada 1. Nah, ini slope-nya ini ya, ini lebih besar dari 1. Oke, slope lebih besar dari 1. Jadi di sini harga naik 22%, ternyata permintaannya berkurang 67%. Nah, jadi 67% dibagi 22%. Nah, ini dia lebih dari 1 ya hasilnya. Nah, yang berikutnya adalah perfectly elastic. Nah, kalau perfectly elastic itu dia garis horizontal seperti ini ya gambarnya. Jadi garis horizontal itu di harga selain $4 itu quantity demanded-nya itu 0. Nah, jadi pay attention ya. Ini kan di harga $4, maka demand-nya adalah consumer itu akan membeli di kuantitas berapapun. Oke, consumer itu pasti beli di kuantitas berapapun ya. Jadi makanya dia lurus seperti itu ya. Kan terus ya dibeli di kuantiti berapapun itu akan beli selama harganya $4. Tapi kalau misalnya harganya naik, misalnya ya, harganya dari 4 terus naik ke 5 di sini, nah ini nggak ada yang mau beli. Nah, makanya kalau di harga selain 4 itu demanded is 0. Nah, tapi kalau misalnya harganya turun di bawah 4, quantity demanded is infinite. Nah, jadi barang yang terbeli itu kan dia maksud saya quantity demanded itu kan maksimumnya kalau udah kena sama kurva demand-nya ini kan. Kalau yang below the curve itu masih bagian dari permintaan, masih bagian dari quantity demanded. Nah, oleh karena itu kalau misalnya price-nya di bawah 4, nah itu permintaannya akan infinite. Nah, maka di sini slope-nya itu infinite. Ini adalah perfectly elastic demand. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke total revenue and the price elasticity of demand. Oke, total revenue itu adalah total revenue is the amount paid by buyers and received by sellers of good. Nah, jadi ini adalah penghasilannya si penjual ya. Jadi berapapun yang dibayar oleh buyer terus diterima sama si seller. Nah, total revenue itu adalah P dikali Q. Nah, ini adalah grafik atau figur untuk total revenue. Nah, jadi kita punya demand curve di sini. Terus equilibrium bukan, maksud saya permintaannya itu di titik yang ini. Oke, jadi di harga $4 permintaannya adalah 100. Nah, maka revenue-nya adalah 4 dikali 100. Nah, kotak ini yang warna ungu muda ini adalah revenue ya. P kali Q 4 kali 100. Nah, with an elastic demand curve,
inelastic demand curve, an increase in price leads to decrease in quantity that is proportionally smaller. Thus total revenue increase. Nah, jadi kalau demand-nya itu bersifat inelastik, jadi kalau demand-nya bersifat inelastik, nah maka the higher the price, the higher, lebih tinggi, harganya lebih tinggi, itu maka nanti revenue-nya juga akan naik. Kenapa demikian? Karena untuk barang yang sifat demand-nya itu inelastik, meskipun harganya itu naik, itu respon dari perubahan quantity demanded-nya itu kecil. Jadi tidak terlalu besar ya. Nah, oleh karena itu si penjual ini akan bisa tetap untung. Nah, jadi misalnya kebutuhan pokok yang tidak ada substitusinya, sebagai contoh ya katakanlah sembako misalnya atau beras misalnya. Nah, beras itu kan kebutuhan pokok ya, sangat penting. Nah, kalau misalnya sekarang harga beras naik, nah itu kan semua orang akan tetap beli beras ya, karena kita makan nasi. Nah, jadi mungkin orang akan membeli lebih sedikit beras, tapi ya hanya kecil aja perubahannya. Misalnya tadinya beli berasnya 5 kilo, mungkin sekarang jadi 4,5 kilo misalnya. Jadi nggak terlalu signifikan perubahannya. Nah, oleh karena itu si penjual akan total revenue-nya itu tetap naik ya. Nah, ini adalah ilustrasinya bagaimana inelastic demand itu dia bisa membuat total revenue itu naik. Nah, jadi misalnya awalnya di sini di $1 itu permintaannya 100. Nah, terus dari $1 tadi sekarang harganya naik ke $3. Jadi dari $1 harganya naik ke $3, permintaannya turun ke 80. Nah, oke. Nah, permintaannya turun ke 80, sekarang revenue-nya adalah 3 kali 80, 240. Jadi tetap lebih banyak ya daripada yang revenue-nya 100. Jadi kalau misalnya Anda adalah seorang penjual atau pengusaha gitu ya, terus Anda ingin mencari untung, nah itu identifikasi saja terlebih dahulu. Barang Anda itu permintaannya elastik atau inelastik. Kalau inelastik, naikin aja harganya, karena total revenue-nya nanti akan naik. Nah, sebaliknya, untuk elastic demand curve, an increase in the price lead to decrease in the quantity that is proportionally larger, thus total revenue decrease. Jadi kalau demand-nya itu elastik, nah maka nanti di sini lebih tinggi harganya, ya kan, lebih tinggi harganya, total revenue-nya akan turun. Nah, ini contohnya. Nah, jadi salah satu ciri ya dari inelastic demand itu adalah dia bentuknya lebih curam seperti ini. Jadi dia lebih mendekati vertikal gitu ya, lebih curam. Tapi kalau misalnya elastik itu dia lebih landai. Nah, jadi semakin landai itu sebetulnya semakin elastik. Karena kalau kita semakin landai, slope-nya itu semakin besar. Kalau misalnya semakin curam begini, itu slope-nya semakin kecil. Oke. Nah, jadi ini contoh yang untuk elastic demand ya terhadap total revenue. Jadi awalnya harganya adalah $4, permintaannya 50. Revenue-nya 200, terus kita naikkan harga ke $5. Nah, ternyata quantity demanded-nya itu turunnya ke 20. Nah, maka di sini revenue kita adalah 5 kali 20 which is 100. Nah, ini kan lebih sedikit daripada yang tadi kan. Nah, ini karena demand curve-nya itu dia bersifat elastik. Oke. Nah, ini bisa Anda baca sendiri ya. Ini tabel dari elasticity of linear demand curve. Nah, berikutnya. Nah, tadi di depan saya sempat sampaikan ya bahwa elastisitas itu akan kita gunakan untuk berbagai macam hal. Bahkan tidak hanya demand dan supply. Nah, di demand dan supply pun elasticity itu dilihat di konteks yang beda-beda ya. Jadi elasticity demand berdasarkan apa? Berdasarkan price, maka price elasticity of demand
Nah, di sini sekarang kita akan masuk ke konsep income elasticity of demand. Nah, bisa diduga ya, income elasticity of demand ini mengukur seberapa banyak perubahan quantity demanded yang merupakan respon dari perubahan consumer income. Nah, jadi seberapa banyak quantity demanded berubah karena income-nya berubah. Sama seperti tadi, dia percentage change in the quantity demanded dibagi dengan percentage change in income. Cuman tadinya price, sekarang income. Oke. Nah, ini formulanya ya. Percentage change in quantity demanded dibagi dengan percentage change in income. Nah, kalau ini kita sebutnya sebagai income elasticity. Nah, di sini untuk income elasticity itu kita tergantung dari jenis barang. Nah, kita sempat bahas ini di bab sebelumnya. Jadi ada normal goods, ada inferior goods. Nah, untuk normal goods ini ketika income itu naik, nah maka quantity demanded-nya itu juga naik. Nah, sedangkan untuk inferior goods ini ketika income naik, maka quantity demanded-nya itu turun. Oke. Oke. Nah, good consumers regard as necessities. Nah, jadi barang yang dianggap kebutuhan itu dia biasanya income inelastic. Nah, jadi misalnya seperti makanan, bensin, pakaian, utilities, and medical service. Karena dia kebutuhan ya, maka dia income inelastic. Jadi regardless perubahan income-nya, ya kita akan tetap mengkonsumsi di jumlah yang cenderung sama untuk barang kebutuhan. Nah, sedangkan barang yang dia bersifat barang mewah itu dia biasanya income elastic. Seperti misalnya sport car, furs, and expensive food. Nah, jadi ini ibaratnya ya, pas Anda masih, misalnya Anda punya gaji 1 juta ya, Anda makannya adalah mie ayam misalnya. Terus ketika suatu hari gaji Anda naik, Anda mengalami kenaikan gaji ke 1,5 juta. Nah, sekarang Anda nggak makan mie ayam lagi. Sekarang Anda makan pasta misalnya atau pizza. Nah, itu berarti si pizza ini dia luxury goods ya. Dia bersifat income elastic. Seperti itu. Nah, karena rumusnya sama ya, sama seperti yang price elasticity tadi, jadi nggak ada contohnya di sini, nggak apa-apa. Nah, kita pindah berikutnya ke elasticity of supply. Nah, ini sebetulnya nggak terlalu beda sama yang demand, cuman sekarang kita melihatnya di konteks supply aja. Oke. Nah, price elasticity of supply. Price elasticity of supply is a measure of how much quantity supply of good responds to change in the price of that good. Sama kayak tadi, cuman bedanya quantity supply. Nah, dia percentage change in the quantity supply dari percentage change of price. Nah, langsung ke ilustrasi ya. Inelastic supply itu elasticity-nya sama dengan 0. Perfectly inelastic supply elasticity-nya sama dengan 0, mirip sama demand yang tadi. Inelastic supply dia juga garis tegak lurus begini, garis vertikal. Jadi berapapun harganya, mau naik mau turun, supply-nya tetap 100. Oke. Nah, berikutnya inelastic supply. Nah, inelastic supply dia elasticity-nya kurang dari 1. Nah, sebagai contoh yang ini, jadi karena supply dia slope-nya positif ya. Jadi misalnya ada kenaikan harga dari 4 ke 5, nah quantity supply-nya naik dari 100 ke 110. Karena hukum supply ya, hukum penawaran, jadi dia searah sama harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan juga naik. Nah, tapi karena dia inelastik, elasticity-nya itu kurang dari 1. Nah, jadi 10% dibagi dengan 22%. Nah, ini kurang dari 1. Oke. Nah, yang berikutnya adalah unit elastic supply atau unitary elastic supply, itu slope-nya sama dengan 1 atau elasticity-nya sama dengan 1. Nah, jadi ini slope-nya ya.
Ini slope sama dengan 1. Nah, yang ini tadi slope-nya yang ini. Nah, ini dia slope-nya kurang dari 1. Oke. Nah, jadi di sini 22% dibagi 22%. Nah, yang berikutnya elastic supply. Elastic supply itu elasticity-nya lebih dari 1. Jadi ini lebih dari 1. Oke. Slope lebih dari 1. Kayak misalnya ini 67% dibagi 22%. Dia lebih dari 1. Nah, perfectly inelastic supply itu sama kayak yang demand tadi ya. Dia adalah garis horizontal seperti ini. Oke. Nah, ini adalah beberapa determinan dari elasticity of supply. Jadi yang mempengaruhi elasticity of supply ya. Yang pertama adalah ability of sellers to change the amount of good they produce. Nah, jadi kemampuan produksi itu sendiri. Oke. Nah, jadi kalau misalnya si penjual itu bisa dengan dalam waktu singkat misalnya meningkatkan kapasitas produksi, nah itu biasanya supply-nya itu cenderung elastis. Seperti ini misalnya, produksi buku, mobil, sama barang yang diproduksi di pabrik itu biasanya cenderung elastis karena dia bisa merem up atau meningkatkan kapasitas produksi cenderung dalam waktu singkat. Nah, sedangkan seperti misalnya kalau Anda punya usaha rumah pantai misalnya atau villa di pantai misalnya, nah itu kan lokasinya kan ya segitu-segitu aja ya, nggak bisa dalam waktu singkat Anda membangun villa baru di tempat lain atau di tempat yang sama. Nah, maka dia cenderung inelastik. Oke. Nah, determinan yang kedua adalah time period. Nah, in the long run supply itu akan lebih elastik. Sama seperti demand ya, in the long run dia juga lebih elastik. Nah, ini formulanya sama seperti tadi. Formula elasticity supply adalah percentage change in the quantity supply dibagi percentage change in price. Nah, berikutnya aplikasi dari elastisitas. Can good news for farming be bad news for farmers? What happens to wheat farmers and the market for wheat when university agronomists discover a new wheat hybrid that is more productive than existing varieties. Nah, jadi untuk menjawab perubahan-perubahan ya, ini kan sesuatu yang akan mempengaruhi pasar kan ini. Nah, untuk melihat bagaimana supply sama demand merespon hal-hal yang akan mempengaruhi pasar ini, kita bisa menggunakan konsep elastisitas. Nah, jadi aplikasi dari elastisitas itu untuk menjelaskan fenomena seperti ini. Oke. Nah, jadi misalnya can good news for farming be bad news for farmer. Nah, ini misalnya tiba-tiba sekarang kita punya teknologi baru di pertanian misalnya. Nah, itu bagaimana dia akan mempengaruhi farmers. Nah, kita bisa lihat dari elastisitas supply-nya, misalnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya sekarang kita punya wheat hybrid. Nah, kita punya jenis wheat yang baru hybrid misalnya. Dia lebih produktif atau dia lebih cepat tumbuhnya. Nah, itu bagaimana dia akan mempengaruhi bagaimana dia akan mempengaruhi quantity supplied. Lalu yang kedua, bagaimana dia akan mempengaruhi quantity demanded. Karena belum tentu kan yang jenis hybrid ini, misalnya dari segi quantity demanded dia akan 100% lebih baik atau mungkin lebih buruk kan kita nggak tahu. Makanya butuh elastisitas. Nah, jadi aplikasi of supply, demand, and elasticity itu kalau misalnya ada sesuatu terjadi ya, jadi ada sesuatu yang akan mempengaruhi pasar. Nah, itu pertama, examine whether the supply or demand curve shift. Nah, jadi yang geser ini yang mana nih, supply apa demand? Atau keduanya, kan kita nggak tahu, jadi dilihat terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah determine the direction of the shift. Nah, ini shiftnya kemana? Demand, shiftnya ke kanan apa ke kiri,
ataukah supply shiftnya ke kanan atau ke kiri. Nah, berikutnya use supply and demand diagram to see how the market equilibrium change. Nah, jadi karena adanya perubahan tuh pasti equilibrium marketnya juga berubah. Nah, kita lihat ilustrasinya ya. Nah, jadi di sini when demand is inelastic, there is an increase in supply. Nah, jadi kita punya demand yang dia inelastik ya, terus tiba-tiba ada kenaikan supply. Jadi supply-nya naik dari S1 ke S2, demand-nya tetap. Nah, karena supply-nya naik dari S1 ke S2, maka titik equilibrium-nya akan pindah. Yang tadinya EQ1 di sini, sekarang kita ke EQ2 di sini. Oke. Ini EQ1. Kita pindah ke EQ2. Nah, kalau di titik EQ2 ini terjadi penurunan harga. Harganya jatuh dari $3 ke $2. Nah, karena di sini and proportionally smaller increase in the quantity sold, as a result revenue falls from 300 to 220. Nah, ternyata di sini memang terjadi kenaikan penjualan ya dari 100 ke 110, dia naik 10. Nah, tapi harganya di sini dia turunnya adalah $1. Nah, jadi Anda bisa lihat percentage perubahan kuantitinya itu lebih kecil ya daripada percentage perubahan harganya. Nah, kalau Anda mau lihat dari segi revenue, jadi kan revenue-nya fall dari 300 ke 200. Nah, 300 ini kan dari $3 dikali 100. Sekarang kita punya $2 dikali 110. Nah, 300 ke 120 itu mengalami penurunan. Jadi kalau saya arsir, revenue yang pertama itu yang warna biru ini. Oke. Itu TR1. Nah, sedangkan TR2-nya itu adalah yang warna merah ini. Nah, ini TR2-nya. Nah, TR2 itu lebih kecil daripada TR1. Oke. Nah, kita juga bisa menginput elasticity of supply-nya. Oke, nah jadi ini Q2 dikurangi Q1 dibagi Q1 tambah Q2 dibagi 2 dibagi P2 dikurangi P1 dibagi P2 ditambah P1 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah minus 0,24. Nah, ingat bahwa kita ambil nilai absolut ya. Nah, jadi elasticity Anda akan selalu ambil nilai absolut. Nah, maka di sini 0,24 itu lebih kecil daripada 1. Makanya supply-nya inelastik. Oke. Nah, berikutnya summary, silahkan baca sendiri. Itu saja dari saya untuk bab ini. Terima kasih.